Jadi sebetulnya koncer itu AB itu sudah terkunci di detail kecil. Nah, kenapa kita tidak pakai yang dibuka itu? Dibuka itu bagi saya gini, di sistem G24 itu kita pure tanpa koordinasi. Artinya juri A nggak bakalan tahu mana yang mau dikoncer sama juri B, juri C, juri D ajuannya. Kalau dengan dibuka, ditunjukkan ke mana? Ke penonton, atau bahkan kadang-kadang kecolongan, artinya antar juri kan bisa tahu tuh. Artinya temennya, oh juri A ngoncer nomor sekian. Yang ditakutkan sesama juri ini, sorry ya, sesama juri ini tahu antar temennya, mereka punya feeling. Kira-kira David mau ngoncer yang mana bisa tahu temennya. Tapi dengan kita itu dia Irul nggak bakalan tahu David mau ngajukan yang mana. Kalau dengan dibuka, itu malah ada kata-katanya semi koordinasi. Temennya bisa nebak arah pengajuan temennya kan gitu. Makanya kenapa kita tidak menganut rekap ini dibuka. Kalaupun ada kesalahan, juri ini harus mempertanggungjawabkan. Kita itu harus sesuai dengan rekap besar. Kan di situ tertulis semua. Jadi sorry ya, kalau ngomong ada juri nakal kan pasti ketahuan antara rekap kecil, kita kecil pengajuannya dia yang sudah terkunci dengan rekap besar. Kalau dia nancep di rekap kecilnya dia 21 nih, tahu-tahu dia nancep nomor 22, ya salah. Karena dia sudah tulis 21 gitu. Jadi konsep sementara ini mungkin mohon maaf ya, di tempat lain itu memang berusaha untuk kelihatan beda aja. Tapi sebetulnya tetap aja punya kekurangan kalau dibuka. Akan terjadi namanya semi koordinasi. Temennya bisa menebak ajuan temennya, kan gitu, kan ketahuan. Irul bisa menebak, oh David ini bakalan nomor 19 ini. Ya tak melu aja. Itu malah bahaya. Dan kita tidak menampik ya sebetulnya ya. Juri itu hafal sama burung, terutama yang koncer-koncer. Makanya saya harapkan juri ini benar-benar nol. Mau tiket utama, mau tiket terakhir, benar-benar tidak melihat burungnya teman, burungnya siapapun. Kalau ada juri ngomong saya tidak hafal, tidak mungkin, mas itu aja. Nanti malah ketahuan sama Abah Wilson. Pasti ketahuan dari gerak-gerik juri ini. Kita itu sebetulnya pengawas, kayak saya dulu jadi ketua juri. Kita bisa tahu kok arahnya juri ini mau kemana. Juri ini benar atau enggak kelihatan. Tapi selama saya ada di SMM maupun SKM, saya lihat juri ini jos, nggak ada inilah ya, nggak ada pemain. Mungkin yang pernah jadi pemain pure belum ada kepengurusan, jenengan Melo Wilson ini kan baru setahun ya masih ya. Nah, setahun ini rotok kalian tapi Wilson, mau dikoncer bukan? Enggak ya, kayak kalah itu. Oh ngelowo. Ini pernah dapat mobil di event CMN. mobil. Jadi kalaupun nanti teman-teman ini ada masukan masalah penjurian, monggo kita diskusi aja. Kekurangannya, kelebihannya di mana. Kalaupun ada yang enggak, ini satu lagi ya. Kekurangan dari, mohon maaf, komunitas sebelumnya. Rupanya member-member, makanya kata-kata yang tadi ngomong ikut aja, saya harapkan lebih aktif. Artinya gini, saya harapkan member komunitas ini benar-benar tahu sistem penjurian. Jadi pada saat menang ya dia merasa menang, pada saat dia kalah dia merasa kalah. Jadi legowo akhirnya kalau memang mengetahui sistem penjurian. Pengalaman saya di komunitas yang lama, yang kelihatannya oke-oke aja, saya jamin 90% udah ngerti sistem. Ya akhirnya apa? Terjadi protes. Padahal harusnya dia tahu sistemnya kita ini kayak gimana. Makanya
Monggo, kalau ada pertanyaan untuk masalah sistem penjurian itu kita diskusi bareng. Jadi biar ada timbal balik gitu loh, sama-sama mengerti sistem. Jadi enggak pertanyaan ini jadi member kayak rasa rekom, ya kan? Kalau rekom wajar, mungkin ada dia nanyakan, oh kenapa kok gini, ya wajar karena nggak ngerti sistem. Saya harapkan member ini bakalan paham, minimal paham sistem penjurian dulu. Jadi kayak enak gitu loh. Kita ini kan niatannya bikin komunitasnya sama-sama main, sama-sama fair play. Kalau nggak ngerti sistem penjurian, yang tak takutkan tanda kutip, masih ada gontok-gontokan nantinya di komunitas. Dan saya harapkan kalian jenengan semua ini paham supaya benar-benar bisa menikmati lombanya nanti kayak gimana. Jadi dengan mengerti sistem ini, mohon maaf ya, ambisi menangnya itu terkontrol. Jadi benar-benar kita ini benar-benar hobi. Itu. Jangan sampai karena tidak paham kan jadi konyol. Ya, kalau ada kesempatan monggo bisa tanyakan ke Abang Wilson langsung, ke saya, ke siapapun yang ke jurinya pun kalau ada waktu ketemu itu tanya, tidak apa-apa. Tanya aja. Kalau pakem sudah dijelaskan Abang Wilson. Pakem ini sebetulnya menurut saya semuanya sama. Irama lagu, volume, durasi kerja terutama ya. Cuman tolong diingat, kita ini G24 yang dimana setiap jurinya itu hanya mendapatkan 2 menit. Dan time frame-nya selalu berbeda. 2 menit di blok A, 2 menit di blok B. Dia merangkum pada saat di blok masing-masing. Ini yang harus dipahami juga sama member-member pemain. Setelah itu mereka jadi tanpa koordinasi, mereka rangkum, terjadilah direkap. Direkap ini sebenarnya sudah ini satu lagi. Diharapkan member bisa mengerti juga membaca rekap. Nah nanti ada sesinya Mbak, tolong dibikinkan ada sesi kita ini membahas penjurian. Jadi membahas membaca rekap juga. Jadi biar mereka itu semakin yakin sama komunitas ini, ya kan? Semakin ngerti tujuannya kenapa kok rekap ini ada tulisannya ini nggak asal coret atau gimana. Dan satu lagi yang tak ingatkan kemarin tuh ada yang konyol, sempurna saya bahas tahun lalu, yang dimana setiap burung nembak kok coretannya sama 4. Burungku nembak 10 kali, cuma dicoret 4. Ya tidak mewakili coretan. Nah nembak 20 masa coret 20. Ya entek tidak nilai burung, ya kan? Konsepnya grade. Yang mereka coret itu juri sebenarnya nge-grade. Pada saat itu terjadi bertubi-tubi lah. Mungkin kasih coretan 4-5 sudah cukup. Karena terlalu banyak coretan mereka nggak bingung juri, bingung nulis. Nah, jenengan ini pengennya juri atau nulis? Kan gitu toh pertanyaan. Jadi kita rangkum. Kenapa dibikin efisien? Supaya juri ini benar-benar memperhatikan burung, nggak bingung nulis. Jadi ini yang perlu dipahami juga sama pemain. Tidak namanya tembakan itu ditulis semua. Ada burung yang luar biasa, mungkin dalam satu sesi saya nembak 20 kali mungkin ada. Tapi tidak mungkin toh juri ini nyoret 20 kali. Yang tek waktu nih. Kan gitu. Itu yang nanti tolong Pak Wilson bikinkan sesi atau gimana untuk menjelaskan bukan pakem ya, sistemnya kita. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andresi atas